Saudara, terjadi sebuah perampokan di tempat penggadaian di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin malam lalu. Pelaku yang nekat melakukan aksinya seorang diri ini menyandra dan juga menodong 3 karyawati dari tempat penggadaian ini menggunakan senjata yang diduga palsu. Lalu kemudian aksi heroik penyelamatan ini yang melibatkan warga sekitar dan juga seorang polisi yang sedang berpatroli ini kemudian menjadi viral di media sosial. Lalu untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari ikuti penelusuran kami. Lokasi gerai gadai yang dirampok berada di sekitaran permukiman yang ramai warga. Perampokan terjadi pada pukul 8 malam, tepat sebelum gerai penggadaian tersebut ditutup. Berdasarkan video amatir yang beredar, tampak polisi sempat melepaskan tembakan ke udara saat pelaku menyekap dan menodongkan senjata api kepada salah seorang karyawan. Tim gelar perkara pun lalu mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui bagaimana pelaku beraksi dan apa yang harus diwaspadai. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara dari perampokan di sebuah penggadaian di wilayah Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolsek Jagakarsa yakni Pak Wahid. Pak, mungkin boleh diceritain Pak kronologis dari kejadian perampokan yang terjadi tadi malam ini Pak. Ya baik, dapat kami jelaskan. Kejadian terjadi tadi malam sekitar pukul 8. Jadi pelaku ini tunggal. Pelaku tunggal gitu ya Pak? Pelaku tunggal, dia melakukan perampokan. Jadi dengan modus masuk ke penggadaian ini berpura-pura sebagai nasabah atau masyarakat yang akan menggadaikan sesuatu. Pak, kemudian kan memang diduga bahwa memang pelaku ini merupakan masyarakat sekitar begitu ya Pak, dan dikatakan bahwa sempat memantau begitu tempat ini begitu Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak? Ya, dari keterangan pelaku setelah kita lakukan pemeriksaan, memang pelaku ini bertempat tinggal di sekitar TKP, masih satu kecamatan. Nah, beliau kos di sini. Nah, pelaku mengatakan dari keterangan yang diberikan, dia memang sempat memantau. Oh, ternyata lokasi ini pukul sekian itu ternyata pengunjungnya tidak terlalu ramai, sepi. Demikian. Jadi dia datangnya dari arah mana? Mungkin bisa dijelaskan Pak, reka adegannya seperti apa? Jadi pelaku datang sini, langsung masuk berpura-pura sebagai nasabah. Berpura-pura sebagai nasabah ingin menggadaikan laptop. Nah, pada saat itu dia melihat ada karyawan yang sedang membuka pintu. Pada saat karyawan membuka pintu, jadi di sini tuh ada jeruji. Jadi dalam sini ada jeruji ada gitu ya, jerujinya. Pak ya? Nah, pada saat dia ada karyawan masuk begitu. Karyawan membuka jeruji, dia langsung menerobos masuk. Pelaku menerobos masuk, kemudian cabut senjatanya, menodongkan kepada karyawan. Nah, karyawati ini dikumpulkan dan dimasukkan dalam kamar mandi. Disekap begitu ya Pak? Disekap di kamar mandi kecuali 1 orang yang diminta untuk menunjukkan dan membuka berangkas. Jadi sesaat sebelum kejadian, TKP ini kan pinggir jalan. Nah, pada saat kejadian pelaku melakukan aksinya, tentunya banyak masyarakat yang melihat sehingga menimbulkan sedikit keramaian. Pada saat anggota yang sedang berpatroli melintas langsung mampir dan di situ melihat pelaku sedang menodongkan senjata kepada warga sedang masyarakat. menodongkan senjata begitu ya Pak? Sehingga di situ anggota yang ada di TKP langsung mengambil langkah bersama dengan warga yang ada di situ. Jadi anggota mengambil inisiatif kemudian berusaha menumpukan pelaku dengan cara mendorong. Jadi pelaku didekati kemudian didorong. Setelah itu ya terjadilah perlawanan. Namun alhamdulillah pelaku bisa dilumpuhkan. Pak, tadi kan dikatakan bahwa menggunakan senjata api si pelaku ini Pak. Senjata api jenis apa sih yang digunakan oleh pelaku ini Pak? Apakah itu cukup membahayakan atau hanya untuk menakut-nakuti saja? Sepertinya hanya untuk menakut-nakuti karena senjata yang setelah kita amankan itu merupakan senjata airsoft gun. Airsoft gun. Memang cukup berbahaya juga, namun tidak mematikan. Kejadian bermula saat pelaku berpura-pura ingin menggadai barang ke dalam kantor Indo Gadai. Melihat adanya pembatas, pelaku lalu berusaha merusak pintu untuk merampok uang dan barang berharga lainnya. Pelaku pun menyekap beberapa karyawan kantor pegadaian tersebut di dalam kamar mandi, lalu menyisakan 1 karyawan untuk membuka berangkas kotak uang. Aksi pelaku pun terlihat oleh salah satu warga. Tak tinggal diam, warga pun melaporkan ke pihak kepolisian dan pelaku pun akhirnya dibekuk aparat kepolisian. Menurut saksi mata,
Warga sekitar mengetahui kejadian tersebut saat salah seorang karyawan berteriak meminta tolong. Saat beraksi pun pelaku menggunakan senjata untuk menakuti korban dan warga yang mengepungnya. Kejadian tuh gimana sih? Langsung tiba-tiba rame apa gimana sih? Iya, tiba-tiba rame, terus ya saya langsung nyamper. Nyamper ke sana? Iya, tempat kan. Iya, teriak-teriak ada yang terampok. Yang teriak gitu dari kan. dalam. Iya, di situ. Berarti pegawainya teriak ya? Pegawai sih cuma teriak-teriak aja, cuman ada yang teriak-teriak juga perampok. Jadi yang di motor, yang di jalan juga pada berhenti. Iya. Jadi warga pada ini juga ya? Iya, pada kerumun langsung. Posisinya kan masih sore, jadi kan masih jam lalu 7 lalang masih rame ya Mas ya? Setengah 8 dia baru mau nutup. Dia kan sempet di warkop, aku kan sering lewat situ, emang sempet tatapan gitu, tapi nggak ngeh lah ya, Nggak curiga sama sekali ya? cuma aneh aja orang kok banyak plesterannya gitu kan. Ya udah itu aja sih, nggak ada pemikiran apa-apa gitu. Pas nanya, Gelagatnya juga nggak juga kan sama sekali? enggak, kayak orang lagi ngopi aja biasa. Iya kayak ngopi biasa, iya. Tapi dia duduknya itu di pojokan, Di ngadepnya ke pojok sono terus ke arahnya tuh ke lokasi terus Pegadaian gitu. terus itu. iya, Iya, kayak kayaknya mantap, cuma mantau. kayak kita orang lewat ya biasa aja. Yang di warkop juga pasti kiranya orang lagi ngopi udah biarin. Iya. Mau ngambil ini nunggu temen. Iya, katanya di warkop nanyain kok lama nungguin apa? Katanya nunggu kawan ya kan gitu. Nggak tahu nunggu apa gimana kan kita nggak tahu. Ya itu Jadi 2 hari ya? Aku sih ngehnya 2 hari ya. Polisi pun menambahkan, jika pelaku ditangkap atas kerjasama antara polisi juga dengan masyarakat. Belakangan kita ketahui bahwa senjata tersebut adalah senjata airsoft gun ya. Tapi apapun itu namanya, ketika itu digunakan untuk mengancam korban atau masyarakat, itu sudah mirip menyerupai senjata. Tentu ini menakut-nakuti warga atau membuat warga waspada, termasuk petugas kepolisian waspada. Karena kita tidak bisa membedakan apakah ini senjata berbahaya maupun tidak berbahaya. Namun demikian, senjata airsoft gun pun jika jaraknya dekat juga tetap berbahaya. Jika kena mata juga bisa membuat buta, jika kena bagian anggota badan juga bisa membuat luka juga, begitu. Ya, tetap berbahaya. Pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak? Awal setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku tersebut mulai beraksi sekitar pukul 19.30. Pada saat 19.30 tersebut, pelaku mengaku berpura-pura akan menggadaikan laptop ya dengan merek Acer. Nah, ketika dia akan menggadaikan laptop tersebut sambil mengamati ada berapa pegawai dan bagaimana kondisi pegawai, dan dia mengetahui bahwa pegawai adalah perempuan semua, maka dia mulai melakukan aksinya. Salah satu aksinya adalah dia kemudian segera menodongkan senjata ke arah kepala salah satu pegawai dan kemudian mendorong para pegawai tersebut untuk masuk ke dalam kamar mandi, dikunci, yang sebelumnya salah satunya untuk menunjukkan letak beberapa barang. Barang yang pertama yang dituju adalah berangkas yang berisi uang. Barang yang kedua adalah decoder CCTV untuk menghapus jejaknya melakukan kejahatan mungkin ya. Apakah sudah diketahui pelaku ini siapa, latar belakangnya bagaimana begitu, dan kemudian dari mana dia bisa mendapatkan senjata ini, Pak, begitu? Apakah memang airsoft gun ini legal di masyarakat begitu, Pak? Ya, yang pertama saya jawab lanjutannya tadi, dengan peristiwa yang saya sampaikan tadi, itu kita menerapkan pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan, yaitu mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan didahului atau dengan didahului tindakan kekerasan. Nah, ancaman hukumannya 12 tahun penjara ya. Kemudian tersangka ini adalah kebetulan warga yang tidak jauh, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari TKP. Yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Untuk motifnya sementara kita ketahui motif ekonomi, yang bersangkutan membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya gitu ya. Salah satu karyawan Indo Gadai menyatakan, jika saat kejadian,
Pelaku selain mengancam juga meminta agar jejaknya di rekaman CCTV dihapus. Ada biasanya kan 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi kebetulan kemarin ada perbantuan aja ke toko lainnya gitu. Terus untuk penjaga malam ada kita. Biasanya dia kerja dari jam 10 sampai jam 6. Seperti itu. Untuk penjagaan malamnya. Pak, kalau untuk waktu shifting itu tuh sebenarnya berapa orang sih Pak yang jaga gitu? Biasanya 3. Emang 3 orang? Memang 3 Jadi 2 ya. orang perempuan, 1 laki-laki gitu ya Pak biasanya seperti informasinya itu, ya? Cuman ini kebetulan pada saat itu tuh emang yang laki-laki lagi diperbantukan. Iya. Terus mereka bertiga yang jaga gitu Betul, ya Pak? betul. Nah Pak, terus pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, berapa sih Pak total kerugian yang sudah dihitung? Total gitu? kerugian sih sekitar 32.800.000. Ya, seperti itu. Data decoder CCTV itu ada di mana gitu? Saya nggak tahu juga pas di lokasi mungkin dia melihat ada CCTV makanya diambil. Ini decoder tuh memori ya Pak ya? Ya memori CCTV dari itu. Decoder tip kayak gitu semacam alat perekam CCTV. Tapi berhasil diamankan, jadi Berhasil diamankan polisian, sudah ya. diserahkan ke polisian Iya, untuk betul. jadi barang bukti ya Pak? Berpura-pura menggadaikan barang elektroniknya, kemudian pelaku menyekap dan juga menodong ketiga korban dengan menggunakan airsoft gun. Kemudian pelaku berhasil menggondol uang 32 juta rupiah dan saat ini pelaku sudah berhasil ditahan dan diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP di mana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya Rizka Ananda, Dewi Syahrevi, Kompas TV Jakarta.